Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 6C. Nah, di kesempatan kali ini kami akan berbagi materi kepada teman-teman semuanya terkait dengan evaluasi bahan ajar. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya sendiri Nimade Dwi Kartika Sari dengan NIM akhir 122. Kemudian ada rekan saya Nimade Harina Duyanti dengan NIM akhir 163. Kemudian yang terakhir ada Iputu Arya Dimas Sugiartadani dengan NIM akhir 269. Nah, baik teman-teman semuanya, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kami mulai pemaparan materinya. Nah, di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas beberapa materi, diantaranya yang pertama ada pengertian evaluasi bahan ajar, kemudian yang kedua ada pentingnya evaluasi bahan ajar, yang ketiga ada komponen yang terdapat di dalam evaluasi bahan ajar, kemudian yang keempat ada langkah-langkah yang terdapat di dalam evaluasi bahan ajar, kemudian yang terakhir ada analisis evaluasi bahan ajar. Baik, materi yang pertama langsung saja saya jelaskan terkait dengan pengertian evaluasi bahan ajar. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa evaluasi bahan ajar ini merupakan penilaian yang mengacu pada proses menilai yang mencakup kualitas, efektivitas, dan kesesuaian sumber daya pendidikan. Nah, yang digunakan untuk tujuan belajar mengajar. Nah, tentunya evaluasi ini melibatkan analisis berbagai aspek materi untuk menentukan kekuatan, kelemahan, dan keseluruhannya dalam mendukung tujuan pendidikan. Baik, materi selanjutnya tentang pentingnya evaluasi bahan ajar. Nah, ketahuilah teman-teman semuanya bahwa peran evaluasi bahan ajar ini sangat penting bagi guru dan siswa. Nah, yang dimana evaluasi bahan ajar ini tentu mengacu pada proses menilai kualitas, efektivitas, dan kesesuaian sumber daya pendidikan yang digunakan untuk tujuan belajar mengajar. Nah, selain itu, berbagai alasan yang menjadi evaluasi bahan ajar itu sangat penting di dunia pendidikan, diantaranya baik, yang pertama ada keakuratan dan keandalan. Nah, dalam hal ini memastikan bahwa konten yang disajikan dalam bahan ajar tentu yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, yang dimana evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kesalahan yang faktual serta memastikan bahwa siswa itu menerima pengetahuan yang akurat dan terkini. Kemudian yang kedua ada relevansi dan kesesuaian. Tentunya evaluasi membantu menentukan apakah bahan ajar itu sesuai dan relevan dengan usia siswa, tingkat kelas, latar belakang budaya, dan kebutuhan belajarnya. Nah, ini memastikan bahwa apakah materi sudah selaras dengan kurikulum yang berlaku dan memenuhi tujuan standar pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga ada keterlibatan dan keefektifan. Nah, dalam hal ini, mengevaluasi bahan ajar tentu memungkinkan pendidikan untuk menilai keefektifannya dalam melibatkan siswa dan mendorong pembelajaran yang efektif. Nah, tentunya materi yang disajikan harus interaktif dan menantang secara tepat untuk merangsang minat siswa dan meningkatkan hasil belajar. Baik, yang keempat ada keanekaragaman dan inklusivitas. Nah, dalam hal ini, evaluasi membantu menilai inklusivitas dan relevansi dari berbagai perspektif budaya dan latar belakang dalam bahan ajar. Ini memastikan bahwa materi mempromosikan keragaman dan memberikan pandangan yang seimbang dan inklusif tentang berbagai topik. Selanjutnya yang kelima ada keselarasan dengan pendekatan pedagogis. Nah, dalam hal ini, evaluasi membantu menentukan apakah bahan ajar itu selaras dengan pendekatan pedagogis dan strategi pengajaran yang dipilih. Nah, materi yang harus mendukung metode instruksional dan tujuan pendidikan, mempromosikan pembelajaran aktif, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah.
Kemudian yang terakhir, keefektifan biaya. Nah, dalam hal ini, mengevaluasi bahan ajar juga mempertimbangkan keefektifan biayanya. Nah, ini memastikan bahwa sumber daya yang diinvestasikan dalam memperoleh atau menciptakan materi menghasilkan hasil pendidikan yang diinginkan dan memberikan nilai uang. Nah, dengan mengevaluasi bahan ajar, pendidikan dapat membuat keputusan tentang memilih, mengadaptasi, atau menciptakan sumber daya yang paling memenuhi kebutuhan siswa mereka. Nah, meningkatkan pengalaman belajar dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, materi yang ketiga yaitu komponen yang terdapat di dalam evaluasi bahan ajar. Di dalam evaluasi pembelajaran, tentu adanya komponen di dalamnya. Nah, komponen tersebut yang pertama yaitu komponen fayakan isi. Dalam komponen fayakan isi ini mencangkup antara lain yang pertama, kesesuaian dengan NFAD, yang kedua, kesesuaian dengan perkembangan anak, yang ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, yang keempat, kebenaran substansi materi pembelajaran, yang kelima, manfaat untuk penambahan wawasan, dan yang terakhir, kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Nah, selanjutnya ada komponen kebahasaan. Nah, dalam komponen kebahasaan mencangkup antara lain yang pertama, keterbacaan, yang kedua, kejelasan informasi, yang ketiga, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang keempat, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien atau jelas dan singkat. Nah, selanjutnya ada komponen penyajian. Dalam komponen penyajian ini mencangkup antara lain yang pertama, kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai. Yang kedua, urutan sajian. Yang ketiga, pemberian motivasi daya tarik. Dan keempat, interaksi atau pemberian stimulus dan respon. Dan yang terakhir, kelengkapan informasi. Selanjutnya, komponen yang terakhir yaitu komponen kegrafikan. Dalam komponen kegrafikan mencangkup antara lain yang pertama, penggunaan font atau jenis dan ukuran. Yang kedua ada layout atau tata letak. Yang ketiga, ilustrasi, gambar, dan foto. Dan yang keempat ada desain tampilan. Nah, selanjutnya materi yang keempat yaitu langkah-langkah yang terdapat di dalam evaluasi bahan ajar. Nah, di dalam evaluasi bahan ajar, tentu terdapat langkah-langkah yang harus kita lalui. Nah, langkah pertama yaitu perjelas tujuan. Sebelum mengevaluasi bahan ajar, penting untuk menentukan dengan jelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Identifikasi pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi khusus yang harus diperoleh siswa melalui penggunaan bahan-bahan ini. Nah, langkah ini akan berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengukur efektivitas sumber daya. Nah, yang kedua, penyelarasan kurikulum. Mengevaluasi seberapa baik bahan ajar selaras dengan keseluruhan kurikulum dan standar pendidikan. Pastikan bahwa konten, topik, dan konsep yang tercakup dalam sumber daya relevan dan sesuai untuk audiens target. Menilai apakah materi melengkapi dan meningkatkan kurikulum yang ada atau jika diperlukan modifikasi. Nah, yang ketiga ada kualitas konten. Menilai keakuratan, kedalaman, dan kelengkapan konten dalam bahan ajar. Verifikasi keandalan dan kredibilitas informasi yang disajikan, evaluasi organisasi, dan struktur konten untuk menentukan apakah itu memfasilitasi perkembangan pembelajaran yang logis. Yang keempat, keterlibatan dan interaktivitas. Pertimbangkan tingkat keterlibatan siswa yang difasilitasi oleh bahan ajar. Mengevaluasi apakah sumber daya menggunakan elemen interaktif seperti multimedia, visual, kegiatan langsung, atau penilaian untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Materi interaktif sering mempromosikan pembelajaran aktif dan meningkatkan retensi. Nah, selanjutnya langkah yang kelima yaitu aksesibilitas dan inklusivitas.
Nah, pastikan bahwa bahan ajar dapat diakses oleh siswa yang beragam, termasuk siswa penyandang disabilitas atau yang berbeda. Nah, evaluasi apakah sumber daya menyediakan format alternatif seperti teks tertutup, transkrip, atau materi taktil untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan. Pertimbangkan inklusivitas dalam hal representasi dan kepekaan budaya. Nah, langkah yang keenam yaitu pendekatan pedagogis. Menilai metode dan strategi pengajaran yang didukung oleh materi. Tentukan apakah mereka selaras dengan praktik berbasis bukti dan prinsip instruksional. Mengevaluasi apakah sumber daya mendorong pemikiran kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan menumbuhkan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Nah, langkah yang ketujuh, kegunaan dan pertimbangan teknis. Mengevaluasi kegunaan dan fungsionalitas bahan ajar, nilai antarmuka pengguna, navigasi, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Pertimbangkan kompatibilitas dengan berbagai perangkat dan sistem operasi, serta ketersediaan dukungan teknis atau sumber pemecahan masalah. Nah, dan langkah yang terakhir yaitu umpan balik dan penilaian. Pertimbangkan apakah bahan ajar memberikan mekanisme untuk umpan balik dan penilaian. Evaluasi apakah mereka menawarkan kesempatan untuk penilaian formatif dan sumatif, serta saluran umpan balik untuk siswa dan instruktur. Mekanisme umpan balik yang efektif membantu mengukur kemajuan siswa dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Nah, materi yang kelima yaitu analisis evaluasi bahan ajar. Saat mengevaluasi bahan ajar, ada pun beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kejelasan dan organisasi. Kejelasan dan organisasi materi harus jelas dan terorganisir dengan baik, menyajikan informasi secara logis dan koheren. Konsep harus dijelaskan dengan cara yang mudah dipahami siswa, dengan penjelasan, contoh, dan ilustrasi yang jelas. Dan yang kedua, kesesuaian untuk audiens sasaran. Materi harus sesuai dengan usia, tingkat kelas, dan kemampuan siswa. Mereka harus mempertimbangkan pengetahuan mereka sebelumnya dan memenuhi kebutuhan perkembangan mereka. Bahasa, konten, dan aktivitas harus sesuai dengan audiens yang dituju. Nah, yang ketiga, keterlibatan dan relevansi. Materi harus menarik dan relevan dengan kehidupan dan pengalaman siswa. Mereka harus menangkap minat siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Koneksi dunia nyata dan aplikasi praktis dapat meningkatkan relevansi materi. Nah, yang keempat, inklusivitas dan keragaman. Materi harus mencerminkan keragaman dalam hal ras, etnis, gender, budaya, dan perspektif. Mereka harus menghindari stereotip dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang dan menghargai latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Nah, yang kelima yaitu ada penggunaan strategi. Penggunaan strategi harus menggabungkan berbagai strategi instruksional seperti alat bantu visual, kegiatan langsung, kerja kelompok, dan alat teknologi. Ini membantu memenuhi gaya belajar yang berbeda dan membantu siswa tetap terlibat. Dan yang keenam, peluang penilaian dan umpan balik. Materi harus memberikan kesempatan untuk penilaian formatif dan sumatif, yang memungkinkan guru mengukur pemahaman siswa dan memberikan umpan balik. Instruksi yang jelas dan kriteria penilaian harus disertakan. Nah, yang ketujuh, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Materi harus dapat disesuaikan dengan konteks pengajaran yang berbeda dan kebutuhan masing-masing siswa. Guru harus dapat memodifikasi atau menambah bahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pembelajaran tertentu atau memenuhi kebutuhan siswa yang beragam.
Dan yang terakhir yaitu pertimbangan etis. Materi harus mematuhi standar etika dan mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, rasa hormat, dan keadilan. Mereka harus menghindari konten bias atau kontroversial yang berpotensi berbahaya atau menyinggung dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Pendidik dapat menganalisis dan mengevaluasi bahan ajar untuk memastikan keefektifannya dalam mendukung pembelajaran dan berprestasi siswa. Baik teman-teman semuanya, jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan evaluasi bahan ajar. Dan kami juga mengucapkan banyak terima atas perhatian teman-teman semuanya. Dan kami berharap dari sekian materi yang sudah kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.